Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah analisis real dengan topik adalah himpunan terbuka dan himpunan tertutup. Tentu saja di dalam R, karena semesta kita masih R, yaitu himpunan semua bilangan real. Nah, untuk mempelajari himpunan terbuka dan himpunan tertutup, kita perlu pemahaman tentang titik interior dan titik limit suatu himpunan. Anda tentunya masih ingat apa yang dimaksud dengan titik interior. Jadi, kalau kita punya P itu di dalam R, maka P itu adalah titik interior himpunan A jika ada bilangan real R yang lebih dari 0 sehingga persekitaran dari titik P termuat di dalam A. Kemudian tentang titik limit. Jadi kalau P titik limit jika P titik limit kalau P itu adalah titik limit A jika untuk semua bilangan real R yang lebih dari 0, maka persekitarannya yaitu VRP memuat anggota A yang berbeda dengan P, atau irisan dari VRP diiris dengan A dikeluarkan P tidak kosong. Ini titik limit. Nah, ini nanti kita pakai dalam mendefinisikan himpunan terbuka dan tertutup. Suatu himpunan G subset dari R, begitu juga F-nya juga dari subset dari R, maka G dikatakan terbuka jika setiap X di dalam G ada bilangan real epsilon X yang lebih dari 0, sehingga V epsilon X dari titik X, jadi persekitaran dari titik X dengan jari-jari epsilon X termuat di dalam G. Nah, perhatikan definisi ini dengan titik interior tadi. Titik interior jika ada bilangan real R yang lebih dari 0 sehingga persekitarannya termuat di dalam A. Sama dengan definisi tentang himpunan terbuka. Sehingga himpunan G terbuka jika setiap anggota dari G merupakan titik interior dari G. Bagaimana kalau himpunan itu tidak terbuka? Nah, himpunan G tidak terbuka kalau definisi I1 tadi kita ingkar, sehingga apa? Jika ada X di dalam G yang bukan titik interiornya G. Ini himpunan G ya, bukan A. Yang bukan titik interiornya G. Himpunan F dikatakan tertutup jika untuk setiap Y yang di dalam yang bukan anggota F, berarti Y di dalam F komplement, terdapat bilangan real epsilon X yang lebih dari 0 sehingga P epsilon Y, P epsilon ini adalah Y, V epsilon Y dari titik Y subset dari F komplement. Perhatikan bahwa ini tadi adalah definisi Y-nya titik interior dari F komplement. Dengan kata lain, kalau setiap Y di dalam F komplement Y-nya merupakan titik interior F komplement, berarti F komplement adalah terbuka. Dengan kata lain, himpunan F dikatakan tertutup jika F komplement jika untuk setiap F komplement, untuk setiap anggota F komplement merupakan titik interior dari F komplement. Dengan kata lain, F tertutup jika F komplement merupakan himpunan terbuka. Kapan dikatakan F tidak tertutup? Ya, kalau paling tidak ada satu titik di dalam F komplement, misalnya Y, di mana Y bukan titik interior dari F komplement. Nah, untuk
memahami tentang himpunan terbuka dan tertutup, kita berikan contoh berikut. Untuk contoh yang pertama, kita punya himpunan A. A-nya adalah titik-titik di dalam R, himpunan semua bilangan real R yang terletak antara 0 sampai 1. Perhatikan bahwa pada pertemuan sebelumnya, pada saat kita membahas titik interior, maka interior dari A, himpunan semua titik interiornya adalah interval 0 sampai 1. Jadi interval interval terbatas 0 sampai 1. 0 dan 1-nya tidak ikut. Perhatikan bahwa semua anggota A berada di dalam interior A. Dengan kata lain, setiap X yang berada di dalam A, X merupakan titik interior A. Jadi A merupakan himpunan terbuka. Nah sekarang, apakah A merupakan himpunan tertutup? Dengan kata lain, apakah A komplement merupakan himpunan tertutup? Kita lihat dulu A komplement. A komplement karena A-nya tadi adalah 0 sampai 1. 0 sampai 1 berarti komplemennya kita punya 0-nya ikut, 1-nya ikut, 1 ke kanan dan 1 ke kiri. Jadi yang biru ini adalah A komplement. A komplement. Nah, kita lihat bahwa A komplement adalah negatif tak hingga sampai 0 digabung dengan 0 sampai tak hingga. Perhatikan bahwa 0 di sini 0 ini adalah 0 anggota A komplement, tetapi dia bukan titik interior A komplement. Perhatikan interior A komplement kan, interior A komplement yang saya gambar hijau. Jadi interior A komplement adalah di sini ada 0, ada 1, sehingga itu adalah interior A komplement. Interior dari A komplement. Perhatikan tadi bahwa yang saya merah tebal ini tadi, yang biru tebal ini 0, itu kan anggota dari A komplement. A komplement yang biru. Yang biru itu adalah A komplement. A komplement dan 0 berada di dalam A komplement. Perhatikan interior A komplement 0 tidak ikut, sehingga ada titik 0 yang di dalam A komplement, katakan X di dalam A komplement, tetapi X bukan titik interior A komplement. Berarti A komplement bukan himpunan terbuka. Karena komplementnya bukan himpunan terbuka, berarti A-nya bukan himpunan tertutup. Jadi himpunan A tadi, himpunan A yang ini merupakan himpunan terbuka tetapi tidak tertutup. Contoh yang kedua, perhatikan bahwa himpunan A itu 2-nya tidak ikut sampai dengan 5. Jadi yang saya gambarkan biru ini 2, 5. Nah, interiornya adalah 2 sampai 5. 2 sampai 5. Perhatikan bahwa di situ ada titik 5 yang berada di dalam A. Tuh, ini tadi, ini titik 5 berada di dalam A, tetapi titik 5 tidak berada di sini. Jadi ada X sama dengan 5, tetapi X yang sama dengan 5 itu tadi bukan titik interior dari A. Jadi menurut definisi A bukan himpunan terbuka. Perhatikan komplement dari A. Komplement dari A adalah negatif tak hingga sampai dengan 2 digabung 5-nya tidak ikut sampai tak hingga. Di situ ada 2. Jadi ini yang saya gambar biru di bawah, ini adalah A komplement. Perhatikan bahwa interior dari A komplement 2-nya tidak ikut. Jadi ini ada 5, ini ada 2, itu adalah
interior dari A komplemen. Karena ada titik 2 yang berada di sini, 2 di dalam A komplemen, tetapi 2 tidak berada di situ tidak ada. Berarti ada X sama dengan 2 di dalam A komplemen, tetapi X sama dengan 2 bukan titik interior A komplemen. Sehingga menurut definisi tadi A komplemen bukan himpunan terbuka. Karena komplemennya bukan himpunan terbuka, berarti A-nya bukan himpunan tertutup. Seperti itu. Contoh yang ketiga, A adalah himpunan seper N dengan N bilangan asli. Pada pembahasan yang dulu, komplemennya tentu saja sudah kita berikan dulu, yaitu gabungan dari negatif tak hingga sampai dengan 0, kemudian 1 sampai tak hingga, dan diantara seper N plus 1 sampai seper N untuk semua N bilangan asli. Maka interior dari himpunan A sama dengan himpunan kosong. Jadi A tidak mempunyai titik interior. Nah, karena kita punya X untuk N sama dengan 2, saya pilih N sama dengan 2, yaitu X sama dengan setengah anggota A, tetapi X sama dengan setengah bukan titik interior, jadi A bukan himpunan terbuka. Nah, untuk memilih X sama dengan ini tadi, Anda boleh memilih yang lain karena setiap titik di dalam A di situ bukan titik interior. Saya pilih N-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat komplemennya. Nah, interior dari A komplemen sama dengan yang saya lingkari hijau ini. Perhatikan bahwa di dalam A komplemen itu ada ada X sama dengan 2. Jadi X sama dengan 2? X sama dengan 0, X sama dengan 0 kan anggota A komplemen. Tetapi X sama dengan 0 di sini tidak ada, bukan anggota interior A komplemen. Jadi X sama dengan 0 anggota A komplemen, tetapi X sama dengan 0 bukan titik interior A komplemen. Jadi A komplemen bukan himpunan terbuka. Karena komplemennya bukan himpunan terbuka, berarti A bukan himpunan tertutup. Sehingga himpunan A pada contoh nomor 3 ini, yaitu himpunan yang anggotanya bentuknya adalah seper N dengan N bilangan asli, sebarang bilangan asli, maka A bukan himpunan terbuka dan juga bukan himpunan tertutup. Contoh yang keempat, kita punya A anggotanya adalah 1, 2, dan 3. A komplemen perhatikan sama dengan negatif tak hingga sampai 1, digabung 1 sampai 2, digabung 2 sampai 3, dan digabung 3 sampai tak hingga. Perhatikan bahwa X sama dengan 1 itu anggota dari A. Nah, interior dari A di situ himpunan kosong. Jadi kalau saya milih X sama dengan 1 anggota A, tetapi X sama dengan 1 bukan titik interior A. Masih ingatkah interior dari A di situ sama dengan himpunan kosong? Sehingga X sama dengan 1 anggota A, tetapi X sama dengan 1 bukan titik interior, sehingga A bukan himpunan terbuka. Nah, sekarang kalau kita punya interior dari A komplemen, di situ sama dengan A komplemen. Sehingga setiap X di dalam A komplemen, maka X merupakan titik interior A komplemen. Jadi A komplemen merupakan himpunan terbuka. Karena dia komplemennya merupakan himpunan terbuka, berarti A sendiri merupakan himpunan yang tertutup. Nah, sampai di sini kita punya contoh tadi. Yang nomor 4 adalah himpunan yang tertutup tetapi tidak terbuka. Contoh nomor 3, himpunan yang tidak terbuka sekaligus tidak tertutup.
Yang nomor 2, himpunan yang tidak terbuka juga tidak tertutup. Contoh yang pertama adalah himpunan terbuka tidak tertutup. Nah, Anda bisa mencari suatu himpunan yang terbuka dan sekaligus tertutup. Jadi sebagai tugas yang pertama, coba berikan contoh himpunan A subset dari R dengan A itu adalah terbuka dan sekaligus tertutup. Berikan contoh dan buktinya mengapa dia terbuka dan tertutup. Nah, berikutnya kita berikan sifat-sifat tentang himpunan terbuka dan juga himpunan tertutup. Kalau kita punya I itu adalah himpunan berindeks, I itu adalah 1, 2, 3 sampai dengan misalnya N bilangan asli, atau I itu sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, yaitu sama dengan N sendiri, himpunan semua bilangan asli. Maka teorema yang pertama di sini berbunyi gabungan sebarang koleksi himpunan terbuka di dalam R merupakan himpunan terbuka di dalam R. Koleksi himpunan berarti himpunan yang anggotanya himpunan-himpunan. Koleksi himpunan terbuka di dalam R berarti suatu himpunan yang anggotanya adalah mungkin G1, G2 dan seterusnya sampai dengan Gn, atau G1, G2 dan seterusnya. Jadi kita bisa menuliskan yang bagian A itu adalah misalnya GI terbuka, GI subset R untuk setiap I di dalam indeks set I. I-nya bisa yang pertama ini atau yang kedua ini. Jadi makanya di situ dikatakan sebarang. Jadi mungkin gabungannya sebanyak hingga, yaitu G1 digabung dengan G2 dan seterusnya sampai dengan Gn, atau G1 digabung dengan G2 digabung dengan G3 dan seterusnya. Itu namanya sebarang. Jadi boleh hingga, boleh tak hingga. Kalau himpunannya terbuka, masing-masing terbuka, maka ini semua adalah terbuka. Kemudian irisan sebanyak hingga, himpunan terbuka berarti untuk misalnya begini, saya punya G1 diiriskan, G2 diiriskan dan seterusnya sampai Gn. Nah, kalau irisan sebanyak hingga, maka ini nanti merupakan himpunan terbuka. Kalau tak hingga, maka nanti mungkin bisa terbuka, bisa tidak. Nah, yang itu tidak dijamin di dalam teorema ini. Berikan contoh nanti misalnya yang sampai tak hingga masing-masing terbuka, irisannya bukan himpunan terbuka, dan irisannya juga satunya adalah irisan yang sampai tak hingga tetapi irisannya terbuka. Untuk yang C, nah kalau kita berbicara himpunan tertutup, perhatikan yang tadi kan irisan sebarang koleksi, yang B adalah irisan sebanyak hingga. Yang A adalah gabungan sebanyak sembarang. Kalau irisan sebanyak hingga. Tetapi kalau himpunan tertutup, irisannya adalah sebarang. Maka kalau irisan sebarang, perhatikan antara A dengan C. Kemudian kalau gabungan himpunan tertutup, gabungannya sebanyak hingga, pasti merupakan himpunan tertutup. Nah, bagaimana buktinya? Kita menggunakan definisi tentang himpunan terbuka. Kita misalkan koleksi himpunan terbuka tadi adalah G cantik. Anggotanya adalah G alpha subset dari R, di mana G alpha himpunan terbuka. Jadi G cantik itu anggotanya, G cantik ini bisa hingga, bisa tak hingga. Jadi banyaknya anggota itu mungkin hingga, finite, atau infinite. Nah,
Kalau misalnya anggota-anggota dari G cantik tadi kita gabung, dan gabungannya kan merupakan himpunan, kita namakan G. Jadi G itu adalah gabungan anggota-anggotanya G cantik. Kita mau membuktikan bahwa G ini himpunan terbuka, berarti setiap X yang berada di dalam G harus merupakan titik interior. Titik interior itu apa? Kalau kita bisa menemukan bilangan real yang lebih dari 0, sehingga persekitaran dari X dengan jari-jari bilangan real tadi termuat di dalam G. Kita buktikan itu. Kalau kita mengambil X di dalam G, karena G tadi adalah gabungan dari anggota-anggotanya G cantik, karena gabungan berarti paling tidak ada satu anggota dari G cantik, katakan G alfa, yang memuat X, atau ada G alfa di dalam G cantik di mana X di dalam G alfa. Karena G alfa tadi terbuka, berarti X merupakan titik interior dari G alfa. Berarti kan X di dalam G alfanya terbuka, berarti X merupakan titik interior dari G alfa. Definisi titik interior bagaimana? Kalau ada bilangan real yang lebih dari 0, misalnya saya beri nama epsilon dengan indeks X, sehingga persekitarannya termuat di dalam G alfa. Padahal G alfa tadi salah satu anggota dari digabung ini, berarti dia subset dari G. Sehingga kita punya ada bilangan real EX, E dengan indeks X yang lebih dari 0, yang mengakibatkan persekitaran dari X dengan jari-jari itu tadi termuat di dalam G. Ada, terdapat atau ada. Berarti apa? X merupakan titik interior dari G. Karena X tadi sebarang X yang berada di dalam G, X merupakan titik interior, maka G merupakan himpunan terbuka. Untuk bukti yang B, kita mau membuktikan irisan dari sebanyak hingga himpunan-himpunan terbuka merupakan himpunan terbuka. Jadi GI himpunan terbuka untuk setiap I 1, 2 sampai dengan N. Kita misalkan tadi X-nya sama dengan irisan itu, karena terbuka sama seperti tadi, sebarang X yang berada di dalam G harus merupakan titik interior dari G. Kita ambil X sebarang di dalam G. Karena irisan berarti karena X di dalam G dengan G itu irisan dari GI untuk I mulai 1 sampai dengan N, berarti X harus berada di dalam GI untuk setiap I. Karena GI-nya terbuka, berarti X pasti merupakan titik interior dari GI. Kalau titik interior berarti harus ada bilangan real yang lebih dari 0, sehingga persekitaran dari titik X termuat di dalam GI untuk setiap I. Jadi misalnya kalau X di dalam G1 berarti ada, katakan epsilon 1X, sehingga V epsilon 1X termuat di dalam G1. Terus untuk X kan harus di dalam G2 juga, maka terdapat epsilon 2X, sehingga V epsilon 2X subset dari G2, dan seterusnya sampai ke N. X kan juga berada di dalam N, Gn, berarti ada epsilon Nx, sehingga V epsilon Nx termuat di dalam Gn. Nah, kalau yang ini tadi bilangan-bilangan real itu kita ambil yang paling kecil, tentu terjamin adanya. Karena dia bilangan real yang masing-masing lebih dari 0, maka kalau kita simbolkan dengan EX, minimum di antara yang ini tadi sebanyak N tadi, bilangan-bilangan real sebanyak N yang lebih dari 0, seperti itu, maka kita peroleh EX itu adalah bilangan real dan juga EX itu lebih dari 0.
Nah, karena dia merupakan minimum, pasti V epsilon X-nya, V epsilon X-nya dari titik X subset dari G1, subset dari G2, dan seterusnya subset dari Gn. Sehingga kalau kita iriskan di situ, maka V epsilon X dari titik X subset dari irisan Gn untuk n mulai 1 sampai dengan n, sehingga ketemu yang ini. Dengan kata lain, ada bilangan real EX yang lebih dari 0 yang mengakibatkan V epsilon X dari titik X subset dari G. G tadi adalah irisan itu, sehingga G merupakan himpunan terbuka. G tadi adalah irisan GI, sehingga terbukti bahwa irisan GI merupakan himpunan terbuka. Nah, yang C tadi bunyinya adalah irisan sebarang koleksi himpunan terbuka. Irisan sebarang koleksi himpunan tertutup. Jadi untuk yang C, kalau kita punya irisan himpunan tertutup sebarang, irisan tertutup sebarang. Jadi katakan begini, kalau I-nya anggota dari IN, perhatikan di sini IN kan sama dengan 1, 2 sampai dengan N, sebarang. Jadi yang saya ambil yang N. Kalau ini saya komplementkan, kan sama dengan gabungan dari I di dalam IN, di sini menjadi FI dikomplementkan. Nah, FI dikomplementkan. Kalau FI dikomplementkan, FI-nya tertutup, FI komplementkan terbuka. Misalnya saya FI dikomplementkan itu saya namakan GI, berarti kita punya I di dalam IN, di sini menjadi GI. Dengan GI terbuka. FI komplement di sini kan terbuka. Kenapa? Karena FI-nya tertutup. Sehingga kalau FI komplement itu saya misalkan GI, berarti kita punya gabungan sebanyak hingga dari GI, berarti merupakan himpunan terbuka. Atau kalau yang sebanyak tak hingga, berarti ini I-nya anggota I. Nah, I-nya di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti secara sama kalau ini saya komplementkan kan, jadi ini kan balik lagi ke C. Yang ini tadi kan gabungan dari himpunan-himpunan terbuka, berarti merupakan himpunan terbuka. Karena komplemennya merupakan himpunan terbuka, jadi ini yang saya kotak ini dikomplementkan merupakan himpunan terbuka, berarti yang di kotak sendiri merupakan himpunan tertutup, seperti itu. Yang ini juga sama. Irisan dari FI komplement itu sama dengan union dari FI dikomplementkan. Nah, FI komplement di sini kan terbuka menurut sifat yang A, yang B, yang A ya. Yang A, maka ini adalah sebarang tadi, berarti gabungan dari himpunan-himpunan terbuka sebanyak sebarang merupakan himpunan terbuka. Komplementnya merupakan himpunan terbuka, jadi ini dikomplementkan, ini semua merupakan himpunan terbuka. Komplementnya merupakan himpunan terbuka, berarti ini tertutup. Nah, secara sama D juga demikian, menggunakan sifat De Morgan, kemudian menggunakan sifat yang sudah kita buktikan tadi. Berikutnya kita punya karakteristik himpunan tertutup. Jadi untuk menyelidiki himpunan tertutup, kita tidak harus menggunakan definisi tadi kalau komplementnya terbuka, tetapi menurut teorema ini atau yang dikatakan sebagai karakteristik himpunan tertutup, maka F adalah tertutup jika dan hanya jika F memuat semua titik limitnya. Dengan kata lain, F aksen subset dari F. Jadi untuk menyelidiki himpunan tertutup,
atau bukan, kita boleh menggunakan konsep tentang titik limit dari suatu himpunan. Jadi himpunan semua titik limitnya dicari dulu apakah subset dari F atau bukan. Kalau iya berarti dia tertutup, kalau bukan berarti dia tidak tertutup. Nah, sebelum kita gunakan, kita buktikan untuk syarat perlunya, berarti yang ke arah kanan. Jadi syarat perlu itu yang ke arah kanan. Berarti apa yang diketahui? Yang diketahui adalah himpunan tertutup, F-nya harus dibuktikan F aksen subset dari F. Nah, untuk membuktikan F aksen subset dari F, berarti kita ambil X itu berada di dalam F aksen dan harus dibuktikan X itu berada di dalam F. Itu. Jadi, yang pertama kita ambil X sebarang bilangan real, di mana X itu titik limit dari F, berarti X anggota F aksen. Akan dibuktikan X anggota dari F. Nah, untuk membuktikan X anggota F ini, untuk membuktikan suatu implikasi ini, kita buktikan dengan bukti kontradiksi. Berarti kita mengandaikan yang ini salah. Jadi, X bukan anggota dari F. Kalau X bukan anggota F, berarti X anggota dari F komplement. Nah, sekarang kita punya X anggota F komplement. Padahal F tadi adalah himpunan tertutup. Menurut definisi, F itu himpunan tertutup, maka F komplement terbuka. Nah, karena F itu tadi himpunan tertutup, berarti F komplement terbuka. Padahal X tadi adalah anggota F komplement. Karena F komplement terbuka, berarti X merupakan titik interior dari F komplement. Dengan kata lain, ada bilangan real R yang lebih dari 0 yang mengakibatkan persekitaran dari X dengan jari-jari R tadi subset dari F komplement. Perhatikan kalau kita punya di sini ada F komplement, terus persekitarannya itu termuat di sini. Nah, yang di dalam itu yang saya hijau-hijau ini adalah VRX berada di dalam F komplement. Berarti kalau saya punya yang F komplementnya itu yang itu, berarti yang saya gambarkan biru ini kan F. Nah, ini tadi yang hijau adalah VRX subset dari F komplement. Berarti kalau yang hijau itu kita iriskan dengan F, maka dia akan menghasilkan himpunan kosong. Perhatikan gambar saya. Jadi kalau VRX subset dari F komplement, berarti ini yang biru merupakan F komplement dari F komplement. Jadi F komplement dikomplementkan kan sama dengan F. Nah, sehingga yang hijau saya iriskan dengan F sama dengan himpunan kosong, berarti ketemu ini. Karena sama dengan himpunan kosong, maka kalau saya keluarkan X-nya tetap himpunan kosong. Dengan kata lain tadi ada bilangan real R yang lebih dari 0, sehingga VRX diiriskan F dikeluarkan X-nya sama dengan himpunan kosong. Dengan kata lain, X-nya bukan titik limit dari F. Nah, dari kita punya X merupakan titik limit dari F, tadi ini X titik limit dari F, saya beri lingkaran yang banyak ini, terus satunya adalah X bukan titik limit dari F, berarti ini adalah kontradiksi. Nah, kontradiksi, sehingga yang benar kalau F itu tertutup, maka F aksen subset dari F. Jadi yang ke arah kanan atau syarat perlu terbukti. Untuk syarat cukup, jadi dari kanan ke kiri. Nah, seperti ini. Berarti yang diketahui adalah F aksen subset dari F, dan F harus dibuktikan F-nya tertutup. F tertutup berarti apa? F komplement terbuka. Jadi kita akan membuktikan bahwa F komplement terbuka.
Bagaimana caranya? Mengambil sebarang titik di dalam F komplement, dibuktikan titik itu merupakan titik interior dari F komplement. Kita ambil sebarang Y di dalam F komplement. Karena yang diketahui tadi adalah F aksen subset dari F, berarti kalau ini ada F aksennya itu di dalamnya. Nah, saya mengambil F komplement. F komplement itu yang saya beri hijau. Yang hijau adalah F komplement. Nah, saya punya Y di dalam F komplement, saya tulis hijau. Berarti karena F-nya tadi F aksen di dalam F, maka Y jelas bukan anggota dari F aksen. F aksen tadi siapa? Himpunan semua titik limit. Karena Y bukan titik limit dari F, maka ada bilangan real R yang lebih dari 0 yang memenuhi PRY, persekitaran dari titik Y dengan jari-jari R, diiriskan dengan F, dikeluarkan Y-nya sama dengan himpunan kosong. Padahal Y itu tidak berada di sini. F itu tidak memuat Y. Berarti VR Y bukan anggota F. Berarti Y bukan anggota F, berarti Y bukan anggota dari PRY diiriskan F. Nah, kalau ini semua diiriskan sama dengan himpunan kosong, sementara ini tidak ada Y-nya, berarti ini sendiri PRY-nya diiriskan dengan F-nya juga sama dengan himpunan kosong. Karena Y tidak berada di sini, dikeluarkan Y-nya sama dengan himpunan kosong, yang ini tadi berarti mengakibatkan ini sama dengan himpunan kosong. Nah, sekarang kalau PRY diiriskan F itu himpunan kosong, PRY diiriskan F himpunan kosong, berarti ya PRY-nya di F komplement. Jadi PRY-nya di daerah yang hijau. PRY berarti di dalam F komplement. Sehingga apa? Y tadi anggota F komplement merupakan titik interior F komplement. Dengan kata lain, F komplement terbuka. Kalau F komplement terbuka, berarti F-nya merupakan himpunan tertutup. Jadi terbukti. Nah, sekarang kita gunakan contoh terapannya. Jadi suatu himpunan tertutup. Jadi suatu himpunan tertutup jika dan hanya jika himpunan itu memuat semua titik limitnya. Dengan kata lain, A aksen harus subset dari himpunan itu. Contoh yang A tadi, A-nya adalah 0 sampai 1. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya, maka himpunan semua titik limitnya adalah interval 0-nya ikut, 1-nya ikut. Perhatikan, yang A-nya di sini A kan 0 sampai 1. Sementara A aksennya 0 sampai dengan 1, berarti dia bukan subset dari A. Menurut teorema tadi, berarti A bukan himpunan tertutup. Sekarang, nomor 2. Nomor 2, 2 sampai dengan 5. Himpunan semua titik limitnya atau A aksennya adalah 2 sampai 5, sampai dengan 5, 2 ikut, 5 ikut. Juga bukan subset dari A. Perhatikan, 2 anggota A aksen, tetapi 2 bukan anggota A. Jadi A aksen bukan subset dari A. Jadi A bukan himpunan tertutup. Nomor 3, A sama dengan 1/n untuk semua n bilangan asli. Berarti satu-satunya titik limit adalah 0. Sehingga A aksen adalah himpunan yang anggotanya titik 0 saja. Jelas di sini bukan anggota A, karena anggota A bentuknya adalah 1/n, n bilangan asli, sehingga 1/n pasti lebih dari 0. Sehingga A aksen bukan subset dari A. Jadi nomor 3, A juga bukan himpunan tertutup. Nomor 4, himpunan yang anggotanya 1, 2, 3. A adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, dan 3. Berarti A aksennya sama dengan himpunan kosong. Masih ingat kan? A tidak mempunyai titik limit, sehingga aksen sama dengan himpunan kosong.
Himpunan kosong subset dari himpunan yang manapun, berarti himpunan kosong subset dari A, sehingga A aksen subset dari A. Oleh karena itu menurut teorema A merupakan himpunan tertutup. Seperti itu. Yang terakhir tentang karakteristik himpunan terbuka. Kalau kita punya G subset dari R, maka G akan merupakan himpunan terbuka jika dan hanya jika G dapat disajikan sebagai gabungan sebanyak terbilang interval terbuka yang saling asing. Perhatikan, interval terbuka berarti katakan saya punya I1 sama dengan A1 sampai B1, I2, A2 sampai B2 dan seterusnya, II, AI sampai BI. Tadi kan interval ini contohnya nomor 1 tadi adalah terbuka. Maka untuk sebarang bilangan real AI, BI, maka interval ini sejenis dengan contoh nomor 1, jadi terbuka. Sebanyak terbilang, suatu himpunan dikatakan terbilang kalau dia merupakan himpunan hingga, jadi I itu terbilang jika I itu hingga begini, banyaknya anggota itu adalah hingga, atau I sendiri ekuivalen dengan N, seperti itu. Kalau tak hingga maka dia harus ekuivalen dengan N. Sebanyak terbilang maksudnya bisa berhingga banyaknya atau sebanyak anggotanya N. Dan haruslah interval II itu saling asing, jadi himpunan G itu terbuka jika dia bisa disajikan sebagai gabungan dari dari II, I-nya di dalam I-nya bisa terbilang itu bisa berhingga, bisa tak hingga. Kalau tak hingga harus ekuivalen dengan N. Dengan I diiriskan dengan IJ sama dengan himpunan kosong untuk I tidak sama dengan J, seperti itu. Nah, saya kira sampai di sini untuk pertemuan kali ini tentang himpunan terbuka, tertutup, serta sifat-sifatnya. Nah, kalau ada pertanyaan, Anda bisa berdiskusi di dalam grup analisis yang sudah kita bentuk. Tugas-tugas yang lain akan kita beritahu lewat grup analisis. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi Anda semua. Semoga Anda tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.